Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita melihat surah Al-Ankabut ayat ke-9 ya. Kita lihat dari sudut uraian i'rab atau kajian i'rab dari bahasa Arab. Itu dalam rangka mengenal bentuk-bentuk kata, kemudian jabatan kata dalam kalimat. Coba dimulai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati La lanudkhilannahum fil solihina. Pis, jangan pil, pis. Fis solihina. Huruf samsiah ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanudkhilannahum fis salihin. Jadi ini di atas pun sudah ada alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Cuma di sini diulang lagi. Walladzina amanu berarti wawnya waw atap, diatapkan ke atas kembali. Alladzina isim mausul, amanu fi'il madi. Jadi dan alladzina amanu fi'il madi hum fa'ilnya. Ini waw atap ini ya. Jadi alladzina amanu wa amilus shalihat. Ini kenapa diulang-ulang? Ini kenapa pula di sini wa in jahadaka, kan ada orang tua ini kalau dilihat asbabun nuzul dalam tafsir berarti ada dulu semasa Nabi Muhammad itu anaknya yang masuk Islam, yang menganut mengikut Muhammad, orang tuanya ya sama seperti Asma, ya ibu dari Asma itu. Jadi hubungan tetap boleh, tapi tidak boleh mentaati untuk bersekutukan Allah. Jadi ini diulang lagi, orang yang beriman dan beramal soleh. Solehat jadi apa fungsinya solehat dalam tata bahasa? Solihat maf'ul. Ya, maf'ul. Ya. Nah, jadi ini pokok kalimat kedua-duanya nih. Allazina amanu. Berarti di sini yang diulang allazina saja. Jadi tidak amanunya tidak lagi. Jadi allazina amanu, allazina amilus salihat. Bagaimana allazina amilus salihat? Ini khabar. Lainnya adalah untuk penegas, ya sungguh. Jadi sungguh pengertiannya di sini ditegaskan ya. Sungguh nudkhilanna. Dipakai di sini berbaris depan. Berbaris depan, kenapa berbaris depan? Karena fi'il madinya 4 huruf. Itu maka dipakai nudkhilanna. Nudkhila. Baru di sini khila ya. Nudkhila. Ini nudkhilu karena dipengaruhi oleh nun taukid ya. Ini. Jadi ini nun penegas. Ini pun penegas. Jadi sungguh nudkhila fil madinya ada khala ini. Kalau dakhala masuk, kalau ada khala memasukkan, awalan me. Jadi sungguh memasukkan kami, kata Allah. Memasukkan kami, sungguh. Ulang lagi. Sungguh memasukkan kami, sungguh mereka. Mereka ini siapa maksudnya nih? Kan kata ganti. Kemana balik mereka itu? Kepada wallazi. Aman. Ya, amanu dan amilus salihat. Ya.
orang beriman dan beramal soleh. Kami masukkan, kata Allah, mereka orang beriman itu pada kelompok orang soleh. Nggak disebut ke sini ke dalam surga. Jadi karena dia pangkalnya kan manusia. Jadi manusia di sini kalau dia sudah mengaku beriman berarti harus tahan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi ada kelompok-kelompok yang dia hanya menyebutkan di mulut saja. Jadi malah dia membuat peraturan tersendiri. Jadi itu makanya di sini disebutkan kalau betul-betul beriman dan beramal soleh, kami masukkan pula mereka ke orang-orang soleh. Berarti orang-orang soleh, berarti orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Nanti ke surga juga. Jadi karena kelompok-kelompok itu banyak. Asal sudah masuk kelompok, tapi tidak sebenarnya. Yang sebenarnya. Begitu kalau dibaca beberapa tafsir itu jadinya. Ya. Landudkhilanna. Jadi dan orang-orang yang beriman, dan berarti ini diulang lagi allazina ini. Dan orang-orang beriman, berarti dan beramal soleh mereka orang beriman tadi. Lalu bagaimana ya? Itu mubtada, semuanya ini mubtada ini diulang. Ini kabar. Ini predikat sungguh. Memasukkan kami sungguh. Sungguh di sini diulang lagi nih. Tapi di bahasa Indonesia tidak diulang seperti itu. Katanya mungkin salah menurut bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab tetap ada itu. Jadi 2 kali sungguhnya. Sungguh memasukkan kami sungguh mereka orang beriman beramal soleh nanti ke dalam orang-orang soleh. Kan Nabi Ibrahim pun dibesukkan kan orang soleh. Wa'al-hikni, ada itu ayat wa'al-hikni minas solihin. Nanti masuk, samakanlah kami dengan orang-orang soleh. Jadi ini ayat ke-9 ya. Terus baru ada kajian berikut. Jadi sebenarnya maka disebut seperti ini untuk menjelaskan siapa sih sebenarnya. Balik lagi ke atas itu. Kan nampak ini. Walaqad fatanna allazina min qablihim faya'lamanna allazina salaku wala ya'lamanna, berarti diulang. Ya, berarti di sini wala ya'lamanna kazibin sekali. Bukan, ini kan kata kerja. Siapa sebenarnya mereka yang benar dan untuk mengetahui supaya tahu mereka siapa sebenarnya pendusta. Jadi karena sifatnya manusia. Itu maka diulang lagi di bawah. Ini baru berarti diulang lagi wa minan nasi. Coba dibaca lambat-lambat. Ini satu ayat tapi panjang. Wa minan Ayat 10. nasi may yaqulu Amanna. Ini panjang ya. Amanna billahi fa'idha fa'idha uzia ya. Uzia. Fil ja'ala la fitnatan nasi ka'adzabillahi. Ya, ka'adzabillahi. Wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna lanna. Ya. Inna kunna la yaqulanna. Ma'akum. La yaqulunna. Ya, la yaqulunna inna kunna awalaisa ma'akum. Ini ma'akumnya. Nah, ya, ma'akum awalaisa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Huruf jar tapi ke atas barisnya ya. Bi'a'lama ini maka dikasih baris
ini jarang bertemu. Inilah namanya huruf jar tapi masuk ganti sama Mekah itu. Tapi ini karena mungkin a'lam ini apa ya, termasuk ismul lazil ansharif. Ada 9 itu. Jadi bi'a'lama. Jadi wa minan nasi, di sini hanya disebutkan berarti ini gambar di antara atau sebagian manusia. Sebagian manusia, diulang lagi di atas. Di atas kan, ini makanya bertemu nanti itu di penegasnya. Ahasiban nasu. Kalau nasu sini, jadi apa gunanya nasu sini? Mana nasu? Oh, fa'il. Fa'il dari hasiba. Kalau di sini wa minan nasi, nasi di sini bagaimana? Oh, Dijarkan oleh waman oleh min. wa minan nasi. Minan Dari nasi wa minan nasi kan iya dijarkan oleh min. Jadi mengulang di antara manusia dan sebahagian manusia mayakulu, man huruf apa ini syarat. Jadi mayakulu, yakulu fil mudhari. Ini makalahnya ini yang dikatakan. Orang itu mengatakan, ada di antara, begitu kata Allah, ada di antara orang mengatakan amanna billah. Ini kata-katanya nih. Amanna billah. Apa arti amanna billah? Telah beriman kami. Iya, dengan Allah. Begitu beriman kami dengan Allah. Faiza, ini huruf syarat ya. Ini orang yang sama juga ini. Ini huruf syarat juga, cuma fa ini jawabnya masuk ke syarat pula. Jadi sama huruf syarat. Jadi orang siapa atau orang itu mengatakan apa katanya? Beriman kepada Allah. Maka apabila iman kepada Allah, tapi apabila uzia, ini bisa nggak dipahami? Uzia bentuk apa? Uzia, zi, terus ya, uzia bentuk apa nih? Isim fi'il huruf. Fi'il madi. Ya, aktif pasif. Kalau seperti ini sudah jelas pasif, kan kutiba. Cuma dia 4 huruf. Jadi uzia. Kalau uzia berarti yang apanya, yang naib fa'ilnya berarti ada huwa. Tadi kan orang itu mengatakan kami telah beriman dengan Allah. Cuma cerita di atas itu, di pangkalnya itu. Faiza uzia, maka apabila disiksa dia, disiksa maksudnya mungkin orang yang tidak suka sama Islam masa dahulu, maka disiksanya. Ini kan fillah, dia beriman kepada Allah, maka dia disiksa orang, disiksa. Lalu jawab dari Iza ini, ja'ala fitnatan nas. Menjadikan ja'ala fa'il dari ja'ala mana? Gua. Balik lagi. Maka balik lagi, bukan orang tadi. Kan dia mengatakan kami beriman dengan Allah. Tapi kan tuh nah. Sebenarnya ini orang-orang di mulut saja ini. Iya, tapi kan itu kalau ja'ala tuh tunggal. Iya, tapi orang ini kan orang ini yang dibalikkan. Orang itu berkata, orang itu apa katanya? Kami telah beriman. Dia pakai kami. Ya. Kami beriman dengan Allah, katakan kelompok A. Faiza, maka apabila disiksa pada Allah, jadilah orang tadi pula yang mengatakan beriman kami itu. Balik ke sini,
Jadilah orang tadi apa menjadikan orang tadi baru fitnata. Kenapa dibaca fitnata? Nggak mau dia apa ya? Di maju sedikit. Maf'ul. Kenapa dibaca fit? Ini nasi. Kan nampak tuh. Maf'ul. Menjadi apa? Maf'ul. Ada fa'ilnya huwa. Maf'ul terdiri mudhaf ilaih. Jadi itu makanya menjadikan dia orang tadi yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Tapi begitu dia dapat penderitaan, disiksa masa zaman itu karena dia beriman kepada Allah itu, maksudnya penderitaan pada Allah, ataupun mendapat disakiti pada Allah, berarti karena dia beriman kepada Allah, menjadikanlah dia fitnah akan fitnah manusia, ka'azabillah. Dikatakannya lah kepada orang, disebarkannya, wah aku selama menganut Islam ini aku mendapat penderitaan. Itu makanya kalau dia dapat penderitaan, katanya aku tambah susah, ka'azabillah. Dikatakannya seperti azab Allah. Jadi kalau dia dapat penderitaan, katanya azab Allah. Sebaliknya, wala in ja'an nas'a. Kenapa nasru dibaca pula? Karena dia ini dulu. Ini bentuk apa ini? Fa'il. Ya, menjadi fa'il ini karena ini fi'il. Fi'il. Ini fi'ilnya. Wala in dan in ini sungguh. Sungguh ya. Dan sungka ini jika datang, yang datang apa? Nasru mir rabbik. Nasru mir rabbika. Min kan huruf jar. Nasru apa arti nasru? Kan masdar. Pertolongan. Fungsinya fa'il. Pertolongan. Pertolongan kan? Apabila datang pertolongan dari Allah, ini maksudnya ja'a nasru mir rabbik, dari Tuhan engkau Muhammad, ini balik ke Muhammad nih. Lalu bagaimana orang tadi kalau datang kemenangan? Dia berkata layakulanna. Ini layakulanna sungguh, berkata pula dia sungguh. Pakai ini non taukid sakilah ya. Ini penegas. Ini pun penegas lah ini. Dua penegas. Berkata pula dia, apa katanya? Katanya inna kunna ma'akuma gitu. Ini yang dikatakannya. Kalau di sini ini dikatakannya amanna billah dulu, tapi kalau dapat penderitaan dia mengatakan wa marasai banawa, beragam Islam punya mau bentuk neraka. Tapi kalau dia dapat pertolongan dari Tuhan engkau, misalnya dapat kemenangan dalam perang dan sebagainya, berkata pula dia inna kunna ma'akum. Ini katanya. Apa mana pokok kalimat dari inna? Ayo. Nahnu. Ya nahnu. Mana khabar dari nahnu di sini? Jumlah dari mubtada khabar bersama khabarnya. Jadi ini kana kan kunna ini kotak ke-14 ini. Kana, kanu ini yang ke-14-nya. Kuntu, kunna. Jadi sesungguhnya kami katanya adalah kami bersama kamu. Kamu maksudnya bersama orang yang soleh, orang yang baik-baik ini. Tapi kalau dapat kebaikan, itulah makanya diuji. Jadi orang yang betul-betul taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Allah, diuji kebenarannya itu, apakah sanggup dia. Maka di sini berbentuk pertanyaan, tapi menandakan keingkaran manusia. Awalaisallahu, kenapa ini au ini masih ingat au? Huruf atap. Huruf atap. Ini kenapa pakai au di sini? Fa'il. Lihat ini ingat nggak ini? Karena ada laisa. Sebagai apa laisa ini? Sebagai muftada. Muftada karena saudara kana itu sama itu. Bi'alam
bi'a'lama ini sebenarnya kan bawah baris bawah karena huruf jar, tapi ini termasuk isim alam. Nah, itu makanya ke atas barisnya ganti apa. Jadi awalaisallahu bi'a'lama bima pisuduril alamin. Pisuduril alamin. Jadi atau bukankah Allah atau bukankah Allah lebih mengetahui bima jar majrur dengan apa saja di dalam kandungan ini kan dalam dada istilah. Dada tapi dalam alam berarti kandungan kan dalam kandungan alam. Jadi pengertiannya di sini nggak sadarkah manusia itu bahwa dimanapun di alam ini Allah tahu. Jadi apalagi isi hatinya. Itu makanya ada hubungan dengan apa itu fatanna itu. Kan ini itu kalau enaknya membaca ulang walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Berarti yang orang tadi itu kadzib tuh. Jadi itu yang diungkapkan Allah ke Nabi Muhammad. Jadi ada di antara orang Nabi Muhammad kata kami beriman, tapi berimannya waktu enak aja. Kalau waktu dalam susah, dia mengatakan menderita. Dia tidak sadar bahwa mengetahui apa yang terkandung di alam. Jadi itu makanya serta bahasa Arab Al-Quran, kalau sudah beriman itu tidak cukup beriman dengan apa? Lisan. Apa kalau di ayat di atas? Tidak dibiarkan, kan begitu. Berulang lagi. Ini apa itu? Ahasiban nasu beriman ayat tidak diuji. ruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi ada ujiannya. Makanya di sini patanna allazina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Jadi makanya di sini seolah diulang balik. Ya, itu makanya ada di antara kalau di surah Al-Baqarah itu kan nampak pertama allazina yu'minuna bil ghaib, terus yang kedua innal ladzina kafaru, terus yang ketiga wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini sama ini. Berarti orang munafik masa dulu dan ini berlaku terus untuk selanjutnya sampai hari kiamat. Walaupun ceritanya sudah berlalu sebagian, tapi Al-Quran ini kan menggambarkan bahwa ada nanti manusia waktu dia terdesak keluar dari Islam. Maksudnya keimanannya. Waktu lapang baru dia mengakui beriman. Jadi atau sebaliknya beriman waktu susah, waktu lapang tidak. Tapi itu yang tidak disebutkan. Kalau di sini enggak, dia berimannya waktu ditaat. Ini pelajaran ayat dia betul-betul iman dan beramal soleh, diulang lagi iman dan amal soleh, orang soleh. Tapi kalau hanya ucapan di mulut, ya berarti tidak sadar dia bahwa Allah a'lam bima fisuduril alamin. Jadi Allah mengetahui seluruh isi alam, apalagi isi hati manusia. Makanya bisa kita cerna dalam-dalam, kalau tidak konsisten di dalam kebenaran, akan terjadilah penderitaan. Jadi memang pahit, nanti manis pahitnya tetap ditahan. Itu makanya ada ayat ahasiban nas ya. Maka di sini diulang lagi minan nas. Sampai di sini pelajarannya, makanya tetap kalau siapa yang mengatakan nanti dalam Al-Quran allazina apa itu qalu rabbunallah rabbunallah kami bima maka nanti kalau mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, datanglah nanti malaikat mengatakan la takhaf wa abshiru bil jannah. Jadi jangan kamu takut, bergembira
kalah dengan surga. Itu makanya biarpun datang kiamat kecil, biarpun datang hari kiamat besar, nanti yang takut adalah orang yang tidak berpendirian dalam hidup. Ilahuna faqat intahaina ilal liqa ma'assalamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah,